Tes, cek sound. Oke, teman-teman balik lagi di channel saya. Ya, kali ini kita akan bahas kembali ya. Kita akan membahas market kripto atau posisi market saat ini gitu ya. Nah, kita sekarang lagi ada di hadapan teman-teman. Sekarang sedang ditampilkan ya crypto bubbles. Jadi ini adalah tampilan posisi market saat ini. Jadi kalau kita lihat di time frame per jam atau per hours, jadi ada kenaikan dan sekarang ada kenaikan, ada penurunan ya. Tapi kalau kita lihat dari per daily, ini kita summary dulu aja. Jadi teman-teman sebetulnya di weekly ini masuk ke bulan ke minggu terakhir di bulan April ini sudah ada peningkatan ya signifikan terhadap market kripto nih. Jadi kalau kita lihat di tampilan time frame per weekly, ini mostly mayoritas kripto itu naik sampai rata-rata di 50%-an ya, dan bahkan di sini ada beberapa yang bisa naik di 85% atau mungkin bahkan token-token kripto yang memiliki market cap lebih rendah ini bakal naik bisa ratusan persen ya. Artinya di sini saya sampaikan bahwa market kripto ada penguatan nih setelah kemarin berjuang ya. Jadi kalau kita lihat di monthly time frame, di sini masih ada merah-merah ya karena dari kemarin masih struggling nih. Mayoritas kripto masih struggling dan di minggu ini baru ada peningkatan lagi nih teman-teman. Jadi beberapa kripto sudah mulai unjuk gigi ya. Nih salah satunya ada jadi semua sih hampir semua naik gitu ya. Cuma memang ada yang naik lebih tinggi ataupun yang so-so lah. Seperti kalau kita lihat di sini virtual ya. Ada di 85% untuk weekly sekarang karena mungkin dia ada di naratif AI. AI itu masih rame sampai sekarang. Gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di coin market cap. Nah, teman-teman perhatikan ya di Fear and Greed Index ini. Jadi hampir 2 bulan sebentar. Jadi hampir 2 bulan nih teman-teman kita struggling di area. Jadi kalau kemarin tuh bahkan sudah masuk ke extreme fear ya. Artinya market ini sudah banyak ketakutan. Dan kita 2 bulan berjuang di level ini nih. Ketidakpastian market dengan juga didorong oleh makroekonomi yang gak jelas nih. Nah sekarang sudah mulai masuk ke fase netral nih. Nah saya juga pernah membahas juga ya tentang tentang Fear and Greed Index ini. Jadi kalau misalkan sudah ada di level fear, jadi sempat ke level extreme fear, kemudian ke fear, nah itu bakal cepet nih teman-teman, bakal langsung ke netral. Nah di netral juga biasanya tidak terlalu lama, biasanya langsung masuk ke greed. Nah sekarang kita sudah ada di level ini. Nah kalau kita perhatikan di Fear and Greed Index pun, kalau kita lihat chartnya di sini ya, di chart all time-nya, ini ternyata dia membentuk double bottom teman-teman. Sebagaimana rumusnya kalau double bottom pasti akan naik ya. Nah sekarang ada di level 52. Itulah yang membuat mayoritas pasar kripto sekarang sudah mulai naik lagi gitu ya. Oke, kemudian kita langsung masuk saja ke market outlook dari Bitcoin. Nah, teman-teman, Bitcoin di sini sudah melakukan kenaikan ya. Nih, teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada beberapa kali dia bounce back, kemudian juga naik ya. Nah, di sini ada level, ternyata di sini ada support terendah saat ini di 84.000 sampai dia naik sekarang di 95.000 dan di sini ada masih potensi naik ya. Karena di atasnya sedikit dia ada resisten nih, teman-teman. Resisten yang lumayan tidak terlalu kuat juga. Jadi harusnya dia bisa break resisten tersebut. Dan kalau kita lihat juga ini di time frame per 1 jam, teman-teman. Di time frame per 1 jam, kalau kita lihat indikator stokastik RSI, dia sudah menunjukkan oversold. Ya, artinya
di sini meskipun sudah tinggi, tapi ini menunjukkan ya, harganya masih di bawah, standar gitulah, market masih menilai ini kemurahan. Nah, di sini terlihat nih. Jadi ini menurut saya akan naik, dan untuk breakout dari resisten ini sangat mudah menurut saya, teman-teman. Ini akan sangat mudah untuk hari ini mungkin. Oke, kemudian kita perjauh time frame-nya ke per daily ya. Nah, kalau per daily sebaliknya, teman-teman. Di per daily ini dia sudah menunjukkan overbought. Artinya sudah terlalu tinggi mungkin ya dia naik, karena di sini ada giant candle. Di sini satu candle yang tinggi, God candle. Nah, ini signifikan, jadi ya mungkin itu yang membuat dia jadi overbought atau terlalu mahal lah. Nah, saya sebelumnya sempat prediksi juga ya, ini bekas orotan saya sebelumnya. Jadi naikannya akan seperti ini, dia akan turun. Nah, di sini dia akan retest, benar ya dia retest, tapi ternyata dia langsung God candle, teman-teman. Jadi tujuan saya memang di sini, tapi sudah di breakout di hari di tanggal 25 di hari kemarin ya. Nah, saya memprediksinya bahkan masih di bulan Mei ya untuk mencapai ke situ. Oke, paling untuk Bitcoin ya. Ini target selanjutnya di target jangka dekat ini mungkin dia akan kita cari dulu resistennya, teman-teman. Resisten terdekat tentu di 95, hampir 96.000 ya. Kemudian kalau bisa breakout dari situ, kita coba lihat ada potensi kemana. Mungkin dia bisa ke di sini nih, teman-teman. Bisa ke sorry, terlalu pusing ya kalau teman-teman pusing. Bisa ke 97.000. Nah, di sini possible, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia di sini tidak ada pelemahan atau bisa langsung breakout, dia mungkin target selanjutnya di 97.000. Tapi mungkin dia akan langsung pelemahan ya. Karena kalau kita lihat Stochastic RSI sudah menunjukkan bahwa dia sudah terlalu mahal. Jadi kalaupun dia bisa menyentuh 97.000, dia langsung akan turun lagi nih, teman-teman. Turunnya bisa ke 95 lagi, bisa ke 94 ya, atau terjauh menurut saya ada di 92. Tapi itu mungkin nantinya akan retest ya. Jadi ketika dia bisa menyentuh ke sini, turun ya, entah itu di sini, tapi kecenderungan ada di sini ya. Dia retest untuk lebih jauh, ataupun ketika dia bisa menyentuh, dia retestnya di bawah sini, dia bisa lebih jauh lagi gitu ya. Jadi dia akan ancang-ancang. Itu paling untuk pantauan market outlook dari Bitcoin. Jadi seperti biasa saya akan update setiap hari ya perkembangan harga Bitcoin ya. Tentunya dengan prediksi juga ke depannya seperti apa. Saya biasa prediksi per minggu atau juga per hari ya, sesuai apa yang saya lihat di video tersebut itu. Dan setelah video ini saya juga akan bahas altcoin ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman selalu mengikuti. Jadi jangan lupa tekan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.